dibantu dengan sebuah gambar seperti ini ya. Dimana kalau di sini adik-adik perhatikan, di sini adalah sel hewan. Kemudian ya, yang sebelah kanannya lagi di sini adalah sel tumbuhan. Nah, sebenarnya hal yang paling fundamental di sini yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu adalah dari bentuk selnya, adik-adik. Di sini untuk hewan ya, kemudian dengan tumbuhan ya. Hewan ya, itu bentuk selnya tidak tetap, adik-adik. Jadi berubah-ubah. Kalau tumbuhan, adik-adik, di sini bentuk selnya itu relatif tetap. Ternyata bentuk sel tumbuhan yang tetap ini, adik-adik, itu dipengaruhi oleh salah satu organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Dia adalah dinding sel. Jadi sebenarnya ketika adik-adik akan diberikan gambar seperti ini, adik-adik tentu akan dapat langsung membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan ya. Ketika adik-adik akan melihat bentuknya dan strukturnya. Jika sebuah sel itu mengandung sel berupa dinding sel ya, maka sudah pasti bahwa sel itu adalah sel tumbuhan. Seperti itu adik-adik ya. Karena pada dinding sel ini ya, dinding sel ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dinding sel ini bersifat kaku. Kekakuan dari dinding sel ini itu dipengaruhi oleh komponen kimiawinya, yaitu berupa selulosa, adik-adik. Jadi selulosa ini merupakan suatu polisakarida. Jadi sekali lagi ya, adik-adik, sebelum kita mempelajari tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara umum, ada baiknya di sini adik-adik harus mengenal dulu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara umumnya seperti ini. Nah, untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara khusus, dilihat dari segi beberapa organel, kakak akan bahas pada konten selanjutnya. Oleh karena itu, tetap semangat dan sampai jumpa. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, yaitu jaringan yang melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi tumbuhan. Yang kedua, jaringan meristem, jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan penyongkong, memiliki sel-sel dinding yang menebal dan keras, misalnya pada kulit biji. Yang kelima, jaringan parenkim. Jaringan ini merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun tumbuhan, parenkinya yaitu jaringan palisade dan bunga karang yang mengandung klorofil. Selanjutnya, jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan meliputi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat, jaringan penyokong, dan penunjang. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ, berbentuk pipih, kubus, dan silinder, berfungsi sebagai pelindung tubuh, penyerap zat, kelenjar, dan penerima rangsangan. Jaringan otot tersusun atas sel-sel yang lentur dan bentuknya tergantung jenis otot, umumnya langsing dan memanjang. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat berbentuk seperti otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf. Jaringan syaraf sendiri terdiri atas dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Jaringan ikat. Jaringan ikat yaitu jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya pada jaringan ligamen dan jaringan tendon. Selanjutnya, jaringan penyongkong merupakan jaringan yang memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan ini terdiri atas beberapa sistem tulang seperti tulang rawan.
Organ dan sistem organ manusia, hewan, dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Sedangkan sistem organ adalah kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat berupa akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai organ-organ pada tumbuhan. Yang pertama, organ akar. Akar berfungsi untuk menancapkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya dan menyerap air serta garam mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, dan jaringan parenkim kayu. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta mengantarkan air dan garam mineral yang diserap akar ke daun. Batang tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim kayu. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan proses fotosintesis dan penguapan air. Daun tersusun atas jaringan epidermis, jaringan pagar, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Yang kelima, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat adanya penyerbukan, yaitu peristiwa bertemunya serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Ada biji yang berkeping satu dan ada biji yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut dengan monokotil, misalnya pada tanaman kelapa, dan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil, misalnya pada tanaman rambutan. Yang keenam, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai tempat menyimpan cadang makanan. Contoh dari buah misalnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan disebut dengan daging buah. Selanjutnya, organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia seperti pada organ mulut, jantung, paru-paru, dan usus. Berikut ini kita akan membahas satu persatu mengenai organ pada hewan dan manusia. Yang pertama, organ mulut. Mulut merupakan organ yang terlibat di dalam proses pencernaan dan juga berhubungan langsung dengan lingkungan luar tubuh. Salah satu fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Yang kedua, jantung. Jantung adalah organ otot yang besarnya seperti kepalan tangan yang tertutup. Jantung berada di dada, sedikit ke kiri dari tengah. Saat jantung berdetak, ia memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan dan kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Paru-paru manusia memiliki peranan penting bagi tubuh, utamanya pada proses pernapasan. Selain itu, fungsi paru-paru juga sangat penting untuk melindungi jantung hingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat, usus. Usus merupakan organ pada sistem pencernaan. Usus terdiri atas usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Sedangkan fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Selain 4 contoh organ ini, masih banyak lagi contoh organ-organ lain pada hewan dan manusia. Sistem organ pada manusia. Sistem organ yaitu kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sistem organ berikut ini. Sistem organ yang pertama yaitu sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan terdiri atas organ mulut, lidah, gigi, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Fungsi dari sistem organ pencernaan yaitu untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Selanjutnya, sistem organ gerak. Sistem organ gerak
terdiri atas organ tulang-tulang yang berfungsi untuk menyokong tubuh dan melindungi organ dalam yang sangat penting. Selanjutnya, sistem organ ekskresi. Sistem organ ekskresi terdiri atas paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sistem organ ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Yang keempat, sistem organ transportasi, sirkulasi, dan peredaran darah. Sistem organ ini terdiri atas organ jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Sistem organ transportasi, sirkulasi, dan peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Organisme. Seluruh sistem organ akan saling berinteraksi membentuk organisme. Gangguan yang terjadi pada salah satu sistem organ dapat mempengaruhi sistem organ yang lain. Melihat dari pengertian ini, maka organisme tersusun atas sel-sel dan kumpulan sel-sel ini akan membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk organ, kumpulan dari organ-organ akan membentuk sistem organ seperti sistem pencernaan, dan kumpulan dari sistem-sistem organ akan membentuk tubuh suatu organisme. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Duyunisi. Kali ini kita masih membahas tentang jaringan hewan, yaitu pada materi organ dan sistem organ. Disimak baik-baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan organ? Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, contoh di sini ada organ lambung ya. Ternyata terdiri dari jaringan epitel, yaitu epitel silindris selapis, fungsinya sebagai sekresi. Kemudian ada jaringan ikat longgar yang mengandung mukosa, fungsinya untuk melapisi organ lambung. Kemudian ada jaringan otot yang termasuk jaringan otot polos, kerjanya secara involunter tanpa sadar dan tidak cepat lelah. Selanjutnya ada jaringan saraf yang untuk menghantarkan impuls. Coba kita bicarakan tentang organ pada paha ayam. Kira-kira paha ayam ini terdiri dari apa aja ya jaringannya? Nah, yang pertama terdiri dari jaringan tulang keras, kemudian ada jaringan tulang rawan yaitu kartilago hialin pada bagian cakra epifisis. Kemudian dagingnya itu merupakan jaringan otot lurik atau otot rangka yang kerjanya secara volunter atau sadar dan cepat lelah. Kemudian ada jaringan di bawah kulit, itu terdapat jaringan ikat longgar penghubung antara kulit dan otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Selanjutnya, di kulit itu sendiri merupakan jaringan epitel pipih berlapis, fungsinya sebagai pelindung atau proteksi. Dan tentunya terdapat jaringan saraf yang berfungsi untuk meneruskan impuls. Nah, sekarang kita bicarakan tentang sistem organ ya. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ. Contohnya ada sistem pencernaan, terdiri dari organ mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, empedu, usus besar, usus halus, anus, dan organ rektum. Selanjutnya ada contoh sistem ekskresi pada manusia, yaitu sistem pengeluaran pada manusia terdiri dari organ ginjal, hati, paru-paru, dan organ kulit. Selanjutnya contoh sistem pernafasan terdiri dari organ hidung, laring, faring,
trakea, paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Oke, sampai di sini pemaparan tentang materi organ dan sistem organ. Selanjutnya kita bisa masuk ke bab sistem gerak. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan merancang sebuah kota. Kita akan mulai dengan bagian terkecil, yaitu batu bata. Batu bata ini kita akan susun sehingga membentuk sebuah dinding. Dinding ini selanjutnya disusun dengan dinding yang lain sehingga membentuk sebuah bangunan. Jika bangunan-bangunan ini kita kumpulkan dalam sebuah wilayah, tampak terlihat seperti sebuah kota. Nah, setelah memahami ilustrasi tersebut, coba perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusunnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas. Aku suka biologi. Biologi so awesome. Oh my god. Tubuh kita tersusun dari bagian-bagian yang luar biasa. Begitupun dengan seluruh organisme yang hidup di dunia ini. Ternyata setelah kita telusuri, terdapat tingkatan yang membentuk suatu organisasi kehidupan yang saling terhubung satu sama lain. Mulai dari tingkatan yang sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks. Yaitu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tingkatan pertama kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu sel. Sel adalah bagian terkecil dalam tubuh setiap makhluk hidup. Keberadaan sel inilah yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ada gak sih yang lebih kecil dari sel? Ternyata ada loh. Ada organel, molekul, atom, dan paling kecil ada partikel atom. Tapi pada video kali ini kita akan mulai pembahasan dari sel, yang merupakan tingkatan terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan strukturnya terdapat dua jenis sel, yaitu sel prokariotik yang terdapat pada bakteri dan sel eukariotik yang contohnya terdapat pada manusia. Sedangkan menurut keberadaan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler yang memiliki satu sel dan multiseluler yang memiliki banyak sel. Jika sel-sel yang memiliki fungsi yang sama bergabung, maka akan membentuk sebuah jaringan. Di dalam tubuh manusia terdapat 4 jaringan utama, sedangkan pada tumbuhan ada banyak jenis jaringan. Contohnya jaringan xilem dan jaringan floem. Nah, jika jaringan yang memiliki fungsi yang sama bergabung, selanjutnya akan membentuk sebuah organ. Terdapat 5 organ vital yang ada pada kelas mamalia, termasuk manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa kelima organ ini. Namun, selain kelima organ ini, terdapat juga organ yang lainnya. Ketika organ-organ yang memiliki fungsi tertentu bergabung bersama, maka akan membentuk sebuah sistem organ. Terdapat 11 sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsinya dalam tubuh manusia. Selanjutnya, sistem organ ini bergabung membentuk organisme atau individu. Contohnya, kamu atau dia. Pada organisme multiseluler terdapat sistem organ. Sedangkan organisme uniseluler seperti bakteri atau protista hanya tersusun dari satu sel saja, artinya tidak memiliki jaringan, organ, dan sistem organ. Jika kita melihat ubur-ubur berkumpul dengan ubur-ubur lainnya, inilah yang dinamakan dengan populasi. Populasi-populasi ini dapat kawin satu sama lainnya untuk menghasilkan keturunan.
Tapi jika kita tidak hanya melihat satu populasi saja, melainkan ada banyak populasi yang hidup bersama dalam satu wilayah, maka inilah yang dinamakan dengan komunitas. Yang harus jadi catatan, dapat dikatakan komunitas jika kita mendapati populasi makhluk hidupnya saja, tanpa melibatkan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidupnya seperti batu, tanah, dan sebagainya. Namun, jika dalam sebuah wilayah tersebut terdapat kumpulan populasi beserta komponen abiotiknya yang saling berinteraksi, maka itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Ada sangat banyak ekosistem di bumi ini. Selanjutnya, kumpulan-kumpulan ekosistem ini dinamakan dengan bioma. Contohnya bioma gurun dan hutan hujan tropis dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, kita punya bioma hutan hujan tropis yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidupnya disebut dengan biosfer, atau kita mengenalnya sebagai planet kita, bumi tercinta.